Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah juga di Jember nih, Kay. Iya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Kay sebelumnya, kami mau bertanya soal penanganan yang pernah kami lihat di YouTube katanya Kiai. Dan ini termasuk antisipasi bagi kami praktisi yang masih perlu banyak bimbingan. Yaitu ketika kami lihat di YouTube, Kiai ada serangan mendadak ataupun yang tidak, itu bisa terpental dengan sendirinya. Iya. Maupun jin yang terang-terangan menyerang ketika Kiai, itu juga langsung terpental katanya Kiai. Iya. Poinnya yang kami tanyakan adalah, apa memang ada teknik khusus ataupun bacaan-bacaan khusus ketika menangani, misal kami mengalami hal serupa, agar yang menyerang bisa terpental juga katanya Kiai. Antisipasinya agar proses ruqyah tetap berjalan lancar dan mental kami enggak down katanya Kiai. Karena pernah kami mengalami ada yang frontal sekali, yang memegangi dilempar ke tembok, ada yang dibanting Kiai. Jadi kalau sampai kami berruqyah yang kena lempar atau dibanting, otomatis jalan ruqyahnya kurang lancar karena fisik yang sudah kesakitan katanya Kiai. Juga ini gimana? Iya. Ya, ini praktisi-praktisi pemula kan banyak merujuk di channel-channel YouTube Ruqyah Aswaja Official, di mana di situ adminnya banyak menampilkan penanganan al-fakir ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang frontal, atau saat pelatihan-pelatihan di situ mereka menyerang secara mendadak, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan sehingga mereka ini terpental tanpa sengaja ya, tanpa bukan editan, bukan settingan, dan bukan action begitu, tapi serangan-serangan mendadak. Nah, bagaimana caranya Kiai supaya mungkin saya yang praktisi pemula mendapat ilmu itu, bagaimana supaya serangan tadi itu jinnya terpental dan lain sebagainya, misalnya begitu ya. Apakah ada jurus sendiri? Apakah harus puasa 41 hari? Apakah harus menyelam di sumur yang dalam? Apa harus berendam di sungai Ciliwung atau di sungai, atau bertapa di Gunung Semeru ya, atau harus makan telur penyu selama 1 minggu misalnya gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Begini, ya Allah, saya akan jelaskan secara logikanya terlebih dahulu ya, atau bisa dibilang ini logika ahli teknik komunikasi, logika ahli teknik komunikasi di dalam pengaruh alam bawah sadar ya, atau yang mereka sebut dengan ilmu hipno ya, ilmu hipno. Bagaimana itu bisa terjadi saat pasien itu menyerang kita ya? Maka di situ ada yang pasiennya ini memang sudah mengenal saya, mengenal Al-Fakir, baik itu di YouTube ataupun mungkin penanganan sebelumnya ya, atau di situ pasien ini sudah ada kekaguman dengan Al-Fakir, itu ada kesungkanan kepada Al-Fakir. Maka ketika jinnya ini bereaksi mempengaruhi alam bawah sadarnya, ada substansi, yaitu sukmanya, kesadarannya, separuh kesadarannya masih berandil di situ, berperan. Jangan sampai saya mukul kiai yang saya sungkani, jangan sampai saya memukul ustadz yang saya hormati. Ada penolakan di situ. Maka ketika kita menguatkan dengan gerakan yang seolah-olah memukul, secara otomatis ini terpental. Secara otomatis terpental itu. Ya, ini secara logika ilmiahnya seperti itu. Tetapi secara kacamata spiritual adalah ketika seseorang energinya yang dijelaskan oleh
Syekh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ketika seseorang energinya, ruhnya, jiwanya ini lebih tinggi ya daripada roh jahat yang ada pada pasien, jin yang ada pada pasien, maka di sini jin tidak bisa mendekati kita. Dan ketika kita diam saja, jin ini sudah enggak bisa atau terpental. Bahkan apalagi ketika kita menggerakkan tubuh seolah memukul, maka itu bisa terpental. Dan ini terjadi kepada praktisi siapapun, peruqyah siapapun, mau itu peruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Aswaja, atau peruqyah yang katanya peruqyah syariah dan sebagainya. Mau dia diam atau menggerakkan, itu juga bisa terpental gitu. Asal hatinya juga tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan penuh emosi. Ketika praktisi dan pasien ini sama-sama emosi, ya fisik dengan fisik yang kena begitu. Tetapi praktisinya sabar, praktisinya tenang, emosi pasien di sini berbentur, bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang, satu-satunya yang rendah ini akan terpental. Ya. Maka ketika orang ini tenang, secara spiritualnya Allah menurunkan pasukan. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Quran itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sakinah, endingnya Allah sebutkan walillahi junudus samawati wal ard. Ya, ending ayatnya ketika anzala sakinata ala qulubil ladzina amanu walillahi junudus samawati wal ard. Dan Allah turunkan ketenangan kepada orang yang beriman, dan Allah memiliki pasukan yang ada di langit dan di bumi. Di dalam ayat yang lain, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam goa, Sayyidina Abu Bakar ketakutan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Di situ Allah memberikan firman kepada Nabi SAW, la takhab innallaha ma'ana. Wa anzala sakinatahu wa ayyadahu bijunudin lam taraha. Jangan takut, Allah bersama kita. Maka Allah turunkan ketenangan dan Allah kuatkan dengan pasukan yang tidak terlihat. Nah, lagi-lagi ketenangan, dan endingnya hasilnya adalah pasukan Allah. Ketika orang ini tenang, ya, dia tetap fokus kepada Allah, Allah kasih bantuan yang tidak terlihat begitu. Entah itu energi, entah itu pasukan Allah malaikat, atau mungkin wali Allah yang membantu, atau mungkin jin muslim yang membantu dan sebagainya. Ini adalah juga termasuk pasukan-pasukan Allah. Dan ketenangan ini bisa diperoleh dengan dia sering mempraktekkan ilmu ini. Kalau dia hanya menghafal materi-materi saja, tidak ada praktek, belum ada ketenangan. Tapi semakin orang itu banyak praktek, semakin dia tenang, dan semakin dia mendapatkan ilmu yang banyak, dan Allah berikan energi, Allah berikan kekuatan sehingga tidak bisa disentuh oleh orang jahat ataupun jin yang jahat atau ruh yang jahat begitu. Baik. Kiai. Alhamdulillah wa syukurillah. Apakah ada ketika sudah ada sakinah, kemudian juga dikit-dikit yang tadi kayak antumkan, yang antum sampaikan, ada doa atau zikir yang sangat jitu, jadi lebih tinggi makomnya daripada jin-jin atau 55 yang lain mungkin. Iya, jadi begini, saya akan jelaskan secara ilmu teknik komunikasi alam bawah sadar atau ilmu hipno ya, kalau menurut mereka itu. Kita bisa jelaskan secara sisi itu, dan juga kita bisa jelaskan secara ilmu spiritual. Ada cara-cara untuk mensugesti diri kita agar kita ini lebih semangat bekerja, lebih semangat berdagang, lebih semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu mereka memiliki teknik-tekniknya, mensugesti diri. Ayo, tenang, rileks, dan di hati mengatakan, kamu adalah orang yang akan sukses. Kamu adalah orang sukses, dan kamu adalah orang yang bisa membimbing orang-orang sekitar kamu untuk sukses. Maka kamu harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ini namanya sugesti. Teknik-teknik sugesti untuk memberikan kekuatan, ya, kekuatan diri untuk bangkit, ya, sehingga ketika dia husnudzon dengan dirinya,
Allah berikan apa yang dia sangkakan. Innallaha ana inda abdi dhanni bi falyadunna bi ma syaa. Nah, demikian juga di dalam zikir-zikir yang dari ulama, dari Nabi SAW, ya, seperti zikir wirid sakran, ya, Allahumma ini ikhtatu bidarbillah, ya Allah sesungguhnya aku membentengi diri dengan bentengnya Allah, tuluhu masya Allah, yang panjangnya sekehendak Allah, kufluhu la ilaha illallah, yang gemboknya adalah la ilaha illallah, babu Muhammad Rasul, yang gemboknya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul, dan seterusnya. Kalau kita rutinkan pembacaan ini setiap hari, atau zikir-zikir pembentengan diri, Allahumma hasantu nafsi bila ilaha illallah, aku bentengi diri dengan la ilaha illallah, kita amalkan sehari-hari, maka ini sama dengan kita mensugesti diri kita agar Allah berikan apa yang sesuai makna zikir yang kita baca. Dan Allah, dia di tengah-tengah jalan mau membegal, dia nggak sadar. Kenapa? Karena kita sehari-hari membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ila akhirih. Ini doa yang kita baca, yang dimana artinya menghalangi depan dan kanan belakang, membuat orang ini terbungkam, tuli, tidak mendengar dan lain sebagainya. Maka doa-doa ini akan menjadi sugesti, sering dia baca dan penuh keyakinan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, doalah kepada Allah dan dengan penuh kamu keyakinan doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kejadian di Malaysia ketika tuan rumah itu membuka CCTV. Dia dari luar kota pulang, kemudian dia masuk kamar melihat CCTV, dia kaget, loh kok ada penampakan sosok. Dia kaget dan merinding, dipanggil suaminya. Akhirnya suaminya mengecek lokasi yang ada CCTV itu, yang sosok itu. Ternyata bukan makhluk gaib, tetapi manusia yang sedang kebingungan. Duduk jongkok di situ bingung, ditanya, "Mas, siapa?" Saya mau keluar tapi bingung. Dari kapan? Sudah lama, malam aku masuk ke sini. Itu sore masuknya. Akhirnya yang istrinya mau laporkan ke polisi, tapi suaminya kasihan karena linglung kondisinya. Jangan lapor polisi gitu. Subhanallah, malah dikasih makan dan setelah itu dikasih ongkos untuk pulang. Artinya apa? Setelah itu suaminya sadar, kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang ada di rumahku gitu loh. Akhirnya dia sadar, selama ini dia mengamalkan, sebelum dia keluar dia mengamalkan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Itu setiap hari diamalkan, bahkan dia ketika dia mau tidur. Ini hasilnya rumahnya mendapat sugesti dari Allah, mendapat kenyataan dari sugesti yang selama ini dia baca dengan doa-doa dari Nabi SAW dan dari Al-Quran. Rumahnya dibentengi sesuai makna daripada doa yang dia baca. Begitu. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah SWT.